Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengunjung pada kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu kita sama-sama doakan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu lingkungan maupun jiwa raganya yang ditimpa sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran terhadap dirinya, diangkat segala halangannya sehingga mereka bisa sama-sama menunaikan kewajibannya seperti kita dengan sehat walafiat, dengan tenang, aman. Ikhwatu iman rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kultum yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tema mengenai bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan, atau saya membahasakannya sebagai kurikulum pendidikan di bulan Ramadan. Kita sama-sama akan coba untuk mentafakuri dan mentadaburi dari ayat-ayat Al-Quran apa yang sedang kita laksanakan detik ini tanpa ada alasan. Itu semua sudah merupakan dari kehidupan kita selaku umat Islam, didasari dengan adanya ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183, masyhur di kalangan masyarakat, bahkan anak-anak kecil pun tahu ayat 183 Al-Baqarah itu adalah kewajiban untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Namun ikhwati iman rahimakumullah, tidak sedikit yang mengetahui sesungguhnya ayat-ayat tentang kewajiban saum Ramadan itu tidak sampai di ayat 183 saja. Akan tetapi ada lanjutan-lanjutannya sampai di penghujungnya itu ayat 187, 183, 184, 185, 186 dan sampai ke ayat 187. Boleh jadi tidak sedikit kita yang baru mengetahuinya. Kita sama-sama untuk mentafakuri dan mentadaburi dari runtutan ayat itulah kita bisa mentafakuri bahwa timbullah ayat-ayat yang lengkap dengan jelas perintah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan bahkan menjadi kurikulum yang lengkap, pedoman kita di dalamnya agar kualitas Ramadan yang sedang kita laksanakan ini benar-benar berkualitas, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, bukan hanya sebatas ikut-ikutan saja, akan tetapi kita benar-benar memahami dan memaknainya ayat-ayat tersebut. Yang pertama, dari runtutan-runtutan ayat yang lengkap itu sehingga muncullah kurikulum pendidikan di bulan Ramadan, diawali dengan target. Maka ada 3 targetan utama yang kadang kita terlena di dalamnya. Berdasarkan runtutan ayat 183 sampai 187 Quran surat Al-Baqarah, ada 3 targetan. Yang pertama adalah ketakwaan personal. Yang kedua, ketakwaan sosial. Dan yang ketiga, karakter syukur. Yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, ketakwaan personal. Itu jelas termaktub di penghujung ayat 183. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa.
Garis besar dari ketakwaan personal ialah bekal menuju kepulangan. Sampai detik ini kita disibukkan untuk mencukupi kehidupan di dunia. Pagi, siang, sore, dan bahkan sampai malam kembali lagi dengan pagi. Dan terus seperti itulah siklus kehidupannya. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di dunia, tapi tidak sedikit yang berpikir untuk memenuhi kebutuhan atau bekal untuk kepulangan kelak nanti di akhirat. Harta tidak ikut, jabatan tidak ikut, hanya amal soleh yang ikut dengan diri kita. Dan amal soleh di dalam Al-Quran itu disebut dengan hasanah. Dan setiap hasanah itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 160. Ikhwati iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya jadikanlah momentum Ramadan ini yang pertama sebagai peluang emas. Ketika kita dihadapkan dengan man soma, kita benar-benar puasa. Siang harinya kita puasa, tapi dibarengi dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah dari ampunan dosa, maka berguguranlah semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Malamnya man koma, satu saja malam tarawih dibarengi dengan keimanan, berguguran pula dosa-dosanya. Bahkan ketika kita berada di posisi tepat di malam Lailatul Qadar, pahalanya berlipat-lipat ganda, beribu-ribu kali lipat. Yang pertama itu ketakwaan personal. Kemudian yang kedua, ketakwaan sosial. Garis besar dari ketakwaan sosial ialah kebaikan yang menular. Ibadah puasa bukan tentang ibadah tentang individu, tentang personal saja, akan tetapi ketakwaan sosial. Kebaikan yang kita miliki harus terasa oleh orang lain. Kebaikan yang kita miliki harus benar-benar kita tularkan kepada orang lain. Contoh sederhana, di Masjid Al-Jamal ini mengadakan kegiatan buka takjil. Setiap harinya selalu ada. Ini salah satu bentuk ketakwaan sosial, bahwa yang dimiliki ia relakan, ia berikan, karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu ada hak untuk orang lain. Belum terlalu untuk khusyuk ketika berada di masjid, kita berwakaf untuk sama-sama menyempurnakan masjid ini. Ketakwaan sosial. Maka sesungguhnya kebaikan personal yang ada di dalam diri kita, di poin yang kedua adalah tentang ketakwaan sosial. Tularkanlah kebaikan itu, sampaikanlah kebaikan itu walaupun sedikit, karena sesungguhnya ada hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, karakter syukur. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah poin kedua mengenai ketakwaan sosial, itu terletak di penghujung ayat 185, wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka karakter syukur inilah karakter syukur yang menjadi ketika kita selesai pendidikan di bulan suci Ramadan, tidak terlepas dari itu saja. Ketika seseorang yang sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, atau setiap hari gak putus-putus, bersedekah, memberi, maka secara tidak langsung kebiasaan itu akan menjadi habit terhadap diri kita, suatu kebaikan yang akan benar-benar melekat. Bukan nantinya ketika kita selesai di pendidikan bulan suci Ramadan, lepas itu semua. Maka di poin yang ketiga, target dari runtutan ayat Al-Baqarah itulah yang kurikulum lengkap itu, maka karakter syukur itu harus melekat terhadap diri kita. Ikhwati iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tanda lulus di bulan suci Ramadan itu sesungguhnya hati lebih tenang, ibadah lebih nikmat, ada kerinduan untuk terus dekat kepada Allah. Maka itulah sesungguhnya keberhasilan kita kelak nanti di penghujung bulan suci Ramadan. Dan semoga di penghujung kultum ini kita berdoa kepada Allah untuk jiwa raga ini, semangat ini, kemampuan, keinginan, dan terus menerus dalam koridor kebaikan akan tetap melekat terhadap diri kita sampai di penghujung akhir, dan usia yang kita miliki penuh dengan keberkahan, dan itu semua akan kita tularkan kepada orang-orang lain, orang-orang yang terdekat dengan diri kita.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.